bisa berkumpul, bermajlis pada subuh hari ini. Tentu harapan kita menggapai rahmat dan juga keberkahan dari Allah, dan melalui rahmat itulah nantinya Allah masukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Lajengipun kula badhe tanglet bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, menawi enten piantun salat qobliyah subuh utawi nindakaken salat sunnah fajar ingkang cacahe 2 rakaat niku dalam kondisi panjang salatnya, gerakannya panjang, dawa-dawa bacaane. Salat napa niki? Qobliyah subuh. Niki piantun sing A. Piantun nomor kalih atau si B melaksanakan salat qobliyah subuh utawi salat sunnah fajar dengan bacaan yang biasa. Artosipun gerakane nggih mboten dawa-dawa, suwi-suwi, bacaane nggih bukan dari surat yang panjang-panjang. Saged bedakne nggih. Sing nomor pertama wau bacaane panjang, gerakane panjang. Ingkang si B bacaannya biasa, gerakannya juga biasa. Tumak ninah tetep. Kinten-kinten sing sae sing pundi? Sing sae, sing B. Mboten si A. Ya. Ternyata sebagaimana disebutkan oleh para murid-muridnya sahabat tabi'in, yang dinukil oleh seorang faqih abad ini yaitu Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, ingkang sae niku sing salat sunah qobliyah fajar niku ternyata sing boten dawa-dawa, sing boten suwi-suwi. Alasannya karena itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan bahwa salat sunah qobliyah subuh itu biasa. Bacaan boten panjang, gerakan boten suwi banget. Kenapa? Karena panjangnya Rasul laksanakan di waktu salat subuhnya. Salat subuhnya zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam panjang-panjang. Kadang beliau surat Qaf habis, kadang beliau 1 rakaat surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri, itu 1 surat utuh. Salat subuh dawa, panjang, bacaannya lama, gerakan demi gerakannya. Tapi untuk sunnah qobliyah subuh mboten, yang ringkes-ringkes mawon. Lah ini kemudian dijadikan pedoman oleh para ulama, dene ibadah itu ora mesti akeh-akehan. Sudut pandang ibadah tidak mesti banyak-banyakan, tetapi sudut pandang ibadah yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Mas'ud nyatakne, qad kufitum, kalian sudah cukup. Cukup napa? Cukup dari contohnya Rasul dan juga para sahabat. Jadi babakan ibadah nggak sembarangan. Lek sing akeh mesti sing bener. Salate akeh, rakaate mesti yang bener. Padahal Rasul tidak pernah nindakaken salat-salat sing mboten enten nami-namine niku. Sing kudu maca kulhu sampai ping 1000 rakaat, ndak ada. Rasulullah nindakaken siam wajib, siap sunnah sebagaimana yang sampai di kita. Rasul tidak pernah mengajarkan poso weton, ya, poso hari kelahiran, masakne wong, la haula wala quwata illa billah, mboten enten. Dados banyak belum tentu benar. Di dalam kisah hikayat baik itu nabi, para sahabat dan lain seterusnya, niki nggih enten pedoman, Pak.
tenar belum tentu benar. Tenar belum tentu benar. Menyebar belum tentu benar. Karena kita harus menimbang dan mengukurnya sebagaimana para ulama dulu mengukurnya, menimbangnya. Apalagi dalam Islam menuntut ilmu itu ada sanadnya. Al-isnadu minad-din. Sanad bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Lek ora enek sanad kabeh wong iso ngomong apa wae. Nah, ini permasalahannya. Ketika banyak kedustaan atau cerita yang tidak ada asal muasalnya, hanya bermodal getok tular, tapi itu turun temurun sampai kita. Ya. Baik itu disematkan ke Rasul, masya Allah kalau dusta atas nama Rasul, nah ini kisah medeni mas. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu finnar. Sapa wonge sing mendustakan Nabi, goroh mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, wis gendang siap-siap lungguh, wis entuk panggonan di salah satu sudut neraka. Nah ini, sehingga kita harus hati-hati ketika mengkisahkan atau meriwayatkan yang itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan sahabat sami mawon. Wong kula niku nggih termasuk korban. Zaman alit niku diceritakne. Kula ngajar ngaji niku. Ya, kula ajar ngaji niku riyen diceritakne Umar bin Khattab saben salat tahiyat akhir salam nengen mesem, salam ngiwa sedih. Ya niku kula ngrasakne niku. Terus sahabat-sahabat yang lainnya bertanya, "Wahai Umar, lah apa sampean lek tahiyat akhir salam nengen mesem, salam ngiwa sedih?" Kemudian diterangkan, "Aku nengen mesem karena bahagia, seneng, iso ngrasakne kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Tapi lek madhep ngiwa sedih karena aku inget dulu aku mengubur putriku hidup-hidup." Sehingga ada kisah Umar bin Khattab di antara kezalimannya, di antara kejahiliahannya, yaitu mengubur putrinya hidup-hidup. Jenengan pernah mireng kisah niki, Pak? Ya, dan ini betul-betul palsu mengatasnamakan Umar. Mboten enten sumbere, Pak. Tidak ada kitab-kitab sirah ataupun kitab-kitab sejarah kebesaran Islam, baik itu yang ditulis oleh para imam-imam, ya, imam-imam zamanipun mulai Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, atau yang setelahnya Imam Bukhari dan lain seterusnya, itu mboten enten sing mengisahkan ini. Tapi sampai di kita kisah ini. Betul kalau orang Arab memang ada sebagian dari mereka mengubur putrinya hidup-hidup. Memang betul loh, ayatnya ada. Ya, ayatnya ada. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan jika ada di antara kalian busyira, diberikan kabar gembira, bil untha, telah lahir dari istrinya itu anak perempuan, bayi perempuan, dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim, maka wajahnya mulai merah ireng-ireng, ya, hitam kemerah-merahan, saking emosinya, saking gak terimanya. Kenapa? Karena mereka punya penilaian lek duwe anak wedok engko ora iso diajak perang, gak bakal jadi panglima perang. Dan panglima di dalam kebesaran Arab saat itu dihormati sekali, dimuliakan. Jadi prajurit, membela sukunya, membela nasabnya, dimuliakan, Pak. Lelek wadon gak mungkin bisa seperti itu.
Apalagi kalau sampai perang suku kalah, maka perempuan-perempuannya pasti jadi tawanan, terus didadek nih budak. Jadi lek jenengin duwe anak wedok wis ora mungkin dihormati, gak mungkin dimuliakan, macam-macam. Itu pikiran orang Arab saat itu. Sebagian, tapi suku yang paling cerdas, paling besar dan paling mulia nasabnya yaitu Quraisy. Sebagaimana sukunya Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan sahabat-sahabat yang kebanyakan dari Mekah, berasal dari Quraisy, suku Quraisy, itu tetap memuliakan perempuan. Contohnya sinten? Istri Nabi Khadijah Quraisy. Sampai dewasa dari kecil terus dihormati, dimuliakan, dan terkenal menjadi kaya rayanya dari kalangan perempuan. Ummu Jamil, bojone Abu Lahab, ya, itu juga dimuliakan. Ya. Kalau ternyata perempuan itu dibunuh, dikubur hidup-hidup, gak ono ceritane Ummu Fadl, istrinya Abbas, pamannya Rasul, bibinya Rasul. Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, Khadijah yang nanti diperistri oleh Nabi SAW. Kalau ditanyakan apakah ada bagian orang Arab yang mengubur bayinya hidup-hidup, enten, tapi bukan orang Quraisy. Ya, sebagaimana yang ayat kami sebutkan tadi, ada sebagian orang Arab yang punya pikiran yang semacam itu, sehingga ketika lahir bayi perempuan hanya dua yang mereka lakukan. Pertama, tetap diambil bayinya, tapi sak keluarga ngungsi, Pak, ke pedalaman, ke Baduy, isin, wirang, goro-goro duwe anak wedok. Atau yang kedua, bapaknya si bayi tadi gali kubur di padang pasir, bayi yang masih baru lahir tadi dikubur hidup-hidup. Hanya itu, Pak. Nah, Umar bin Khattab berangkat dari suku Quraisy. Dan suku Quraisy tidak melakukan hal tersebut. Karena suku Quraisy cerdas, mikir, Pak. Karena kami adalah suku yang terbaik, suku yang paling bisa melahirkan pemimpin, pejuang, kesatria, panglima besar. Lah kalau perempuan-perempuan dikubur hidup-hidup, lah terus yang melahirkan calon prajurit sopo, Pak? Ya, kita ini butuh regenerasi, generasi penerus. Lala ibu-ibu nentek iki sapa terus yang arep nglahir nih? Yang mau mencetak kembali siapa? Maka orang Quraisy enggak melakukan itu. Wes ben wong Arab sisih endi melakoni. Tapi orang Quraisy tidak, termasuk Umar bin Khattab. Ini dari sisi sumbernya, Pak. Tidak ada satu sumber yang mengatakan Umar mengubur putrinya hidup-hidup. Ingkang nomor kalih, alasan gotak-gateke, Pak. Kula aja hitung-hitungan mawon. Umar bin Khattab niku menikah, dari hasil pernikahan lahir anak mbarep putri, Pak. Umar niku anak mbarepe putri, naminipun Hafsah. Hafsah itu lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Rasul. Berarti yeswane Nabi pinten? Lek Nabi diutus yeswa sekandoso, berarti Hafsah lahir Nabi usia 35 tahun. Lahir Hafsah. Lajeng Umar bin Khattab itu masuk Islam tahun ke-6 kenabian. Ya, Umar bin Khattab masuk Islam itu tahun ke-6 kenabian. Berarti Nabi Muhammad yeswane pinten? 46. Ya. Artinya dari 5 tahun sebelum diutus plus 6 tahun berdakwah, pinten dadose? 13 gitu. 13 tahun. Lek kira-kira ngubur anaknya gampang namun mboten. Waktu yang sangat panjang, Pak. Bukan waktu yang pendek niku 13 tahun. Lek cuma meh ngubur anaknya iki dadak ngenteni 5 tahun, dadak ngenteni 6 tahun kan nggak mungkin, Pak. Tapi buktinya Hafsah
anaknya Umar yang paling besar, buktinya sampai dewasa hidup, bahkan nantinya dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sebelah mana atau anaknya yang mana yang dikubur oleh Umar? Mboten enten. Nanti Hafsah punya adik-adik lanang. Kemudian Umar punya putri ragil, tapi kan Umar sudah masuk Islam punya putri ragil. Mosok ya sik pengen ngubur anaknya, kan nggak mungkin, mustahil. Maka inilah yang kita sampaikan, bahwa di antara pembelaan kita terhadap Nabi dan juga para Rasul, memutus mata rantai kedustaan, hikayat maupun kisah yang menyertai mereka. Dan yang terakhir dalam kisah Umar ini, di saat Rasulullah SAW kedatangan sahabat yang bernama Qais bin Asim radhiyallahu anhu dari suku Kindah, dari Bani Rabi'ah besar. Qais bin Asim ini termasuk di antara orang yang dulu pernah ngubur anaknya hidup-hidup, tapi masuk Islam menjadi sahabat dan menceritakan kisah masa lalunya. Ya Rasul, sebelum saya beriman, saya dulu punya 10 anak perempuan. Riyen kula gadah 10 anak wedok, 10 tak kubur irup-irup. 10-nya dikubur hidup-hidup. Nah, ini jahiliyah memang, kezaliman besar. Terus minta pendapat kepada Rasul. Rasul bilang, dosamu yang masa lalu ya wis, karena kamu sudah masuk Islam, kamu sudah beriman, kamu sudah bertaubat. Tapi Qais bin Asim masih dereng ayem. Ya Rasul, tapi saya masih ada rasa 10 anakku loh Rasul, tak kubur hidup-hidup. Apa enggak ada rasa penyesalan yang besar nih? Terus Rasul ngandani ngeten, ya wis, lek awakmu sik merasa bersalah sampai hari ini, tukarkan 1 budak untuk setiap nyawa mereka. Artinya apa? Merdekakan budak. 1 budak dibanding 1 nyawa. Berarti lek ngubur 10 anak, berarti merdekakan berapa budak, Pak? 10 budak. Kemudian dilakukan itu. Nah, peristiwa ini yang meriwayatkan hadisnya adalah Nu'man bin Bashir dan juga Umar bin Khattab. Nah, ini kan unik, Pak. Umar bin Khattab ada di peristiwa itu, ya, mendengar kisah itu. Umpami Umar melakukan tindakan yang sama, mosok gak ono riwayat, ya Rasul, aku mbiyen yo ngono. Ya, aku mbiyen yo nate ngubur anakku. Kan gak ada kisahnya seperti itu. Dan anak-anak Umar menjadi ulama-ulama semuanya. Abdullah bin Umar, Hafsah, tapi tidak pernah mereka kisahkan, bapakku mbiyen nate ngubur dulurku loh. Ya, itu diantara sifat jahiliyahnya bapakku mbiyen. Gak ada kisah seperti itu. Maka kita bisa yakin seyakin-yakinnya kalau Umar bin Khattab tidak sebejat itu di masa jahiliyahnya. Lain mekaten jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita butuh, ya, terkadang kita butuh untuk meluruskan sesuatu yang sampun nyebar, bahkan itu tenar, padahal nggak ada sumbernya sama sekali, bahkan bisa merusak kecintaan kita terhadap sahabat. Nah, subuh hari ini kami juga ingin menyampaikan, meluruskan 2 sepupu Nabi. 2 sepupu Nabi. Anaknya Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi, punya anak yang itu otomatis menjadi misan atau sepupu Nabi. Ingkang pertama Ali bin Abi Thalib, sahabat, sepupu, mantu. Yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib, yang sebelum pandemi, Pak. Sebelum pandemi itu sempat viral, karena saya juga mendapatkan dari beberapa grup WA, dapat di share nih, Pak, ya. Itu ada beberapa nama sahabat
yang dengan PD-nya, dengan kaya ora duwe dosa no, disebarne bahwa Ali, Ja'far, Ukasyah, Zaid bin Harithah, Salman Al-Farisi ya, ternyata pernah singgah bahkan tinggal di Nusantara. Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib pernah tinggal di tanah Jawa. Ja'far pernah tinggal di Jepara, di daerah kerajaan Kalingga. Ali bin Abi Thalib pernah lewat dan singgah ke Cirebon, ke Garut, bahkan nanti terus berdakwah sampai ke Kamboja, Vietnam, Brunei, Timur Leste. Masya Allah. Kalau ini benar Pak, ya, Ali bin Abi Thalib sampai ke Timur Leste, ya mesti mampir Boyolali Pak. Mesti lewat Solo dilewati niku. Ya, yakin gue loh. Berarti kan bangsa kita, nenek moyang kita, artosipun piantun Jawi niki, berarti kan banyak yang menjadi tabiin. Ya, mereka sahabat loh. Ja'far sahabat, Ali bin Abi Thalib sahabat, Salman Al-Farisi sahabat. Kalau sampai mereka berdakwah di tanah Jawa, berarti murid-murid sahabat naminin apa? Tabiin. Oh. Tapi kemudian ada pandemi mulai hilang. Lah kok beberapa pekan lalu saya dapat lagi share-sharean itu. Wah, iki penyakitnya rong mari jebule. Ya, muncul lagi. Bangga. Kita wajib bangga karena ada di antara sahabat Nabi yang tinggal di Indonesia sebelum menjadi Indonesia, tinggal di tanah Nusantara kita. Lebih tepatnya di Jawa, macam-macam. Masya Allah. Ya, bukannya kemudian kita nggak bangga, kita jelas bangga Pak. Kalau sampai kisah itu benar, yuk gimana nggak seneng Pak? Ya, mbok menawa dulu di antara simbah-simbah kula napa buyut-buyut kula nate ketemu Ali sinau, ya, ketemu Ja'far menjadi muridnya, apa nggak bangga? Umbian aku duwe mbah, ya, itu murid langsung Ja'far bin Abi Thalib. Cuma masalahnya yang kita lihat dari kacamata sumber otentik sejarah. Karena di share-sharean WA group itu Pak, itu kan ada salah satu sumbernya yaitu buku apa artikel Qissatud Dakwah, ya, dicatat oleh seseorang, itu pun tahun 1929. Berarti 1129 Masehi, itu kan berarti abad ke-20. Nulis cerita Ali di Indonesia, Ja'far ke Indonesia abad 20. Yang kitab-kitab para ulama yang masih abad 1 Hijriah, abad 2 Hijriah, para tabi'in tidak pernah mengisahkan itu. Kira-kira bisa diambil nggak itu? Ya, gawe buku lagi abad ini Pak, abad 20. Ngisahne Ali, Ja'far, Salman teko Indonesia. Yang orang yang hidup di zaman itu saja nggak pernah menceritakan kalau keluar Madinah, keluar dari Mekah, gak ono Pak ceritanya itu. Lah kok ujug-ujug muncul enek neng Jawa loh Pak. Ya, berarti kan ini jelas nggak bisa diambil sama sekali sumber yang tidak valid, sumber yang kita bisa mengatasnamakan itulah kedustaan. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampun wanti-wanti, wa innal kadziba iyyakum wal kadzib, hati-hati ojo sampai ngapusi. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, ngapusi mesti membuka jalan-jalan kemaksiatan yang lain, kedurhakaan yang lain, dosa-dosa sing lain. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perilaku-perilaku dosa itulah yang membawa kita masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la yajtami'ani fil mu'min. Ada dua karakter, enten dua sifat Pak. Ya, sifat niki mboten mungkin ngumpul teng seorang mukmin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dua sifat niku napa? Al-kadzib wal bukhl. Al-kadzib wal bukhl. Tukang apus-apus lan
bakhil, medit, Pak. Niku orang beriman tidak bisa mencampur dua ini. Di antara kita mungkin enten sing wong lomo, Pak. Royal, dermawan. Ya, sedekah, infak, wakaf macam-macam. Tapi kadang yo ngapusi. Enten niku. Ya, ada muslim yang seperti itu. Atau sebaliknya. Enten muslim sing jujur, masya Allah, gak nate ngapusi, tapi lek dijalui amal harta muwedite, masya Allah. Enten niku enten. Ya, ada muslim yang dermawan, tapi ya kadang ngapusi. Enten muslim sing jujur perbuatannya, lisannya, tapi terkadang jalui duit untuk agama angel. Niku enten. Yang terbaik yang jujur ucapan, jujur tindakan, dan bisa mengeluarkan hartanya untuk fisabilillah. Niku sing sae. Tapi perlu dikoreksi keimanan kalau dua sifat ini ada malah. Wis bakhil, medit, kikir, tukang ngapusi meneh. Waduh, repot lah niku. Penyakit niku. Ya. Ya, wis dijaluki di sedekah ora gelem. Ya, di makmur ning masjid yo angel, TPA yo ora metu. Ya, tapi yang ngapusinan, waduh, penyakit nih. Ya. Nah, oleh karena itu kita menjauhkan diri dari sifat-sifat atau karakter yang suka berdusta atau berbohong. Bahkan dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Kabir, kemudian juga dalam kitab Ma'rifatus Sahabah, yang meriwayatkan langsung pelakunya, Pak. Namanya adalah Khawwat bin Jubair radhiyallahu anhu. Khawwat niku sahabat yang masih muda saat itu. Khawwat bin Jubair itu belum nikah, pernah jalan bareng Rasul dari Madinah ke Mekah, kemudian dari Mekah balik lagi pulang ke Madinah. Lah ketika balik dari Mekah ke Madinah itu melewati daerah Marud Dhahran. Daerah Marud Dhahran itu daerah yang masih dekat dengan Mekah, tasih tebih, Madinah tasih tebih. Lah itu kan Rasul istirahat, ngecamp. Lah di tengah istirahat di tempat rest area lah cara sakniki niku. Khawat niku lewat enten rombongan gadis-gadis. Ya, ada camp untuk para perempuan. Dan mereka sedang keluar, memang tempat khusus perempuan. Nah, kemudian Khawat langsung setel ganteng, Pak. Langsung dirapikan bajunya. Wah, iki bujang masalahnya. Ya kan? Jadi ada sisi tebar pesonanya dulu. Kemudian sisiran, pokoknya biar tampil ganteng lah ketika lewat daerah wanita. Nah, kemudian ketika lagi pengen tebar pesona itu, maksudnya ya ben dilirik gitu kan. Tiba-tiba Rasul lewat. Kemudian tanya, "Khawat, apa yang kamu lakukan?" Langsung ya bingung, Pak. Iku jawabnya spontan keluar, "Ya Rasul, saya sedang mencari untaku yang lepas." Ya, karena alasan nganu Rasul, saya pengen ya biar dilihatlah sama gadis-gadis itu. Mbak Mono enek sing nyantol. Ya, kan nggak mungkin jawab jujur seperti itu. Karena Rasul yang langsung mendapati, ngonangi langsung Nabi. Jadi langsung sak ucap-ucape, "Nembe goleki unta kula sing lepas." Ya. "Oh, untamu lepas." Lepasnya di mana? Mulai bingung. Ya kan? Tapi kemudian Rasul membiarkan. Dan setiap perjalanan Marud Dhahran teng Madinah niku tasih meh 400 kilo tasih niku. Ya, masih berhari-hari. Dan setiap istirahat Rasul melewati Khawat bin Jubair itu mesti tanglet ngeten. "Khawat, untamu wis ketemu." Ya, Khawat ya meneng wae mek pringas kan seperti itu. Karena tahu bahasanya kebohongannya mulai diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berhari-hari. Rasul setiap ketemu mesti, "Untamu piye?
Wis ketemu apa urung? Ilange nang ndi? Gitu terus sampai di Madinah. Di Madinah suatu ketika di Masjid Nabawi Rasul mendapati Khawat sedang sholat sunnah dan tidak ada orang satupun. Artinya tinggal berdua tok ini. Maka Rasul itu langsung duduk di samping Khawat yang sedang sholat. Jenengan pirsa, Khawat sholate sawi, Pak. Ya kan, randang dibarbar nih. Sampai Rasul kemudian ngomong, Khawat, teruskan sholatmu sepanjang kamu mau. Ya, karena Rasul tahu ini memang pengen biar nggak tak tekonin nih. Ya kan, nontonnya yang sebelah nanti. Tapi kemudian di tengah sholatnya Khawat kemudian bersumpah, ya Allah, aku bersumpah hari ini saya harus jujur kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian segera menyelesaikan sholatnya dan bilang, ya Rasul, ya ngapunten, saya semenjak dari Marudhahron sampai sekarang saya menutupi kebohonganku. Gak ono untukku sing ucul, gak ono Rasul. Ya, itu semuanya adalah kebohongan yang aku lakukan. Jujur, Pak, terhadap Rasul. Rasul tahu waktu menasehati bukan ketika banyak orang, bukan di sekitar gadis-gadis tadi. Ya kan? Rasul nggak negur langsung, nggak ngapusi padune meh tebar pesona loh. Nggak gitu. Oh, anjlok langsung Pak mentalnya. Rasul nunggu sampai di Madinah. Rasul tunggu sampai cuma mereka berdua. Dan ternyata hasilnya sangat positif. Khawat pun jujur dengan sendirinya. Maka kemudian dalam riwayat Muslim Rasul mendoakan Khawat, ya, rahimakallah ya Khawat, rahimakallah. Allah merahmatimu, Allah merahmatimu, Allah merahmatimu. Awalnya berbuat kedustaan, bohong. Tapi karena sadar dan mau jujur di hadapan Nabi melik, Rasul doakan kebaikan, Allah merahmatimu. Ya, ini satu pelajaran ketika kita mengetahui mungkin anak kita sedang bohong, Mbak. Ya, maka jawaban kedustaannya itu merupakan jendela, pintu untuk terus membuat dia jujur. Kayak Rasul tadi, ya, tahu kebohongannya alasan unta ucul. Maka unta ucul itu terus yang digarap oleh Rasul. Setiap ketemu piontomu seucul, ya kan? Mesti orangnya bingung, kagok. Ya, sepinter-pinternya orang menutupi kebohongan itu kalau dicerca terus pakai kebohongannya itu bingung dia, boleh alasan iki menutupi ini terus. Ini salah satu kunci yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kami teruskan. Ali bin Abi Thalib itu pernah singgah di Nusantara, ya, di Nusantara yang oleh penulis artikel itu atau tulisan itu dinyatakan pada tahun 624/625 Masehi. Malah cetha to, Pak. Enak ngeten iki, Pak. Ya, seakan-akan ilmiah, wenek tahun nih 624/620 Masehi. Ya, sekarang gampang, malah enak bagi kita untuk ngaji nih, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, jarak Nabi Muhammad kalian Nabi Isa pinten tahun? 6 abad, ya, hampir 600 tahun. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu tahun 570 atau 571 Masehi. Ya, tergantung perbedaan niku mawon, Pak, matahari penanggalane utawi lunar komaria. Ya, benten setahun lah kurang lebih. Artosipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjadi nabi, diutus menjadi nabi, lek lahir 570, Pak. Berarti 40 tahun meneh tahun pinten nih? 600 kan 570 Rasul lahir, diutus jadi nabi kan usia 40, berarti 570 tambah 40 pinten? 610 nggih. Nah niku berarti tahun 610 Rasulullah mulai berdakwah. 13 tahun kemudian kan Rasul hijrah. Berarti 610 tambah 13 623.
Gitu, mulai sakit nggih. Ini jelas nih ilmu eksak nih, mboten saged diblithuki lek ngeten niki. 623 Rasul hijrah. Tahun 1 Hijriah kan berarti 623. 2 tahun Rasulullah teng Madinah muncul peristiwa Badar. Berarti 625. Gitu mboten? Nah, 625 itu terjadi perang Badar. Ya. Setahun berikutnya terjadi perang Uhud. Berarti tahun 624 Masehi. Lah wong teng perang Uhud, Ali niku perang bersama Rasul. Ya, Ali itu perang bersama Rasul. Lah kok diceritakne 626 ning Cirebon Garut ini terus sing ngancani Rasul perang Uhud sinten? Ya, gimana mboten? Oh, mun kula ajak hitung-hitungan nggih. Jelas artikelnya mengatakan tahun 625 sampai 626 atau 626 Masehi. Berdakwah di tanah Nusantara. Nah tadi 625, 626 perang Badar, perang Uhud. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya menunjuk Ali sebagai diantara komandan peleton. Ya terus yang Cirebon sinten? Ya, apa meneh teng Garut? Apalagi keliling Nusantara, Pak. Bayangkan berarti kan wong jenenge wong dakwah masuk kurs tahun 2 tahun kan nggak mungkin. Ya. Wong kula mawon kalih jenengan ngaji teng mriki sesasi sepindah pun pirang tahun. Ya kan? Itu aja kita masih kurang dalam mengenal agama ini. Masih kurang. Masih belum alim kita ini, Pak. Nah, apalagi Ali berdakwah masuk kurs tahun 2 tahun. Katakanlah 10 tahun. Di Indonesia 10 tahun, berarti 600 lawe sampai 635. Padahal 10 tahun berikutnya Rasul sudah wafat di Madinah. Dan di saat Rasulullah sakit, mulai sakit itu menjelang wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, yang membopong dan menggendong Nabi, kemudian dijadikan tetap menjadi imam sebelum nanti digantikan Abu Bakar, yang bopong sinten? Ali bin Abi Thalib. Lah terus kapan gitu? Teng Indonesia ini terus kapan? Ya. Oh sakwise Rasulullah gerah. Lah wong sing ngubur nih, masukkan Rasul ke liang lahat sinten? Ali. Ya. Oh mungkin sak durunge. Bukan 10 tahun, paling kur sampai 8 tahun. Oh berarti sampai tahun 8 Hijriah. Lah peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, yang membawa benderanya itu Ali bin Abi Thalib. Oh gak sampai 8 tahun. Paling kur 6 tahun. Ya kan? Berarti tahun ke-6 Hijriah. Yang mencatat perjanjian Hudaybiyah, sing pencatatnya itu yang nulis Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib. Maka ya jelas gak masuk akal. Oh kurang daripada itu 3 tahun paling 2 tahun di Indonesia. Ya mosok 2 tahun ini keliling sampai Brunei, Singapura, Laos, Vietnam. Ya, maka ini gak masuk akal, Pak. Ini yang kita sampaikan kepada umat supaya kita ini bisa berpikir jernih. Ya. Sekali lagi kita gak benci kalau mereka sampai Indonesia, malah bangga. Tapi kalau memang ini palsu, ya kita harus luruskan. Kaya dene cerita ngeten, Pak. Masjid Demak, jenengan pirsa Demak, Masjid Demak. Ceritane, Pak. Sing bangun kan Wali Songo. Arsiteknya kan Sunan Kalijogo. Ya, riyen kula niku lek diceritani tiang-tiang niku, jenenge Masjid Demak sing bangun Wali Songo, cagake cacahe Songo. Itu yang bikin penasaran, Pak. Ketika saya mulai hidup di Solo ini, ya, itu saya ke Demak lebih dari 3 kali, 5 kali, Pak, saya ke Demak. Ya, kulo kaji niku Masjid Demak, kulo mlebet Masjid Demak, jebule cagake kur mung 4. Lah songone itu terus saka ndi, Mas? Sisane teng pundi, Mas? Ya, dulu saya dapat cerita iki cagake songo.
Dengan alasan sing bangun Masjid Demak Wali Songo. Jenengan tindak teng mriko Masjid Demak. Cagake sekawan, Pak. Lah terus sisone teng pundi? Ya sisone yo ngapusi niku, hoak. Gak ada sumbernya. 4, Pak. 4. Ya. Kemudian ada sampai cerita salah satunya tiangnya dari Tatal. Gitu. Sunan Kaligojo nggo tatal napa? Kaya grenjeng nggih. Ya, parutan asahan kayu niku. Jenengan presani niku masyaallah cagake mboten enten sing tatal. Kabeh niku jati gede glondongan niku. Tatale sebelah pundi terus. Lah niki lek sing salah tampa, Pak. Dikira kula malah iki ustaze malah ngajari ora percaya nek Masjid Demak. Ora percaya Wali Songo. Lho, lah niki salah tampa. Loh malah karena saya percaya Masjid Demak, karena saya percaya adanya sunan-sunan dan wali-wali yang menyabarkan agama Islam, mendakwahkan agama Islam, malah saya luruskan. Lah sekarang kalau Nabi Muhammad bangun Masjid Kuba 3 dinten, bangun Masjid Nabawi teng Madinah 3 sampai 5 hari dengan penuh kesederhanaannya. Skor kotak dipondasi, ya, kemudian atepe hanya pelepah dan daun-daun kurma. Ya 3 dino jadi masjid, Pak. Tapi bangunnya 3 hari sampai 5 hari itu. Lah Masjid Demak dengan kemegahannya. Kalau diomong Sunan Kalijogo bangun kur sewengi lho, Pak. Diwangi jin, kadal, orong-orong, la haula wala quwata illa billah. Jenengan percaya nih? Ya. Lah, mitos semacam ini, khurafat yang seperti ini yang kita luruskan. Oh, masjid keapike kaya ngono dibangun kur sewengi lho, Pak. Kan nggak masuk akal. Masjid Nabawi 3 hari itu pun sederhana. Ora sapi Demak saat itu. Ya. Dan di zaman yang sama, Sunan Kalijogo juga membangun masjidnya Sunan Gunung Jati di Cirebon. Jenengan enten piantun Cirebon niki. Ya, enten Masjid Cipta Rasa, Pak. Teng Cirebon niku, Masjid Keraton, Masjid Kesultanan, itu ada Masjid Cipta Rasa namanya. Cagake niku 20 meter, punjul. Dhuwur, Pak. Ya. Lagi-lagi kisahnya Cipta Rasa niku dibangun oleh Sunan Kalijogo sewengi, diwangi jin niku. Ora enek enteke kabeh sewengi pokoke. Ilmu BIM salah BIM kabeh. Kenapa kita enggak mulai berpikir dengan masjid yang semegah itu, semewah itu, bangunan yang kokoh sampai hari ini? Ya berarti kan Sunan Kalijogo punya ilmu arsitek, teknik sipilnya hebat. Di zaman saat itu loh, Pak, gawe cagak 20 meter punjul, dereng enten keren, dereng enten Mbah Wirya, dereng enten. Ya. Mbah Wirya dereng enten, tapi iso mbangun masjid sak ngono bakoe lho, Pak. Kenapa enggak kita berpikir zaman sak ngono? Harusnya kita bisa lebih canggih lagi, lebih kuat lagi dalam membangun. Lah kok terima kur goro-goro orang-orang mbek ya dibantu jin, akhirnya nggak maju-maju. Nah ini, ya. Jadi Masjid Cipta Rasa ada, ya. Masjid Demak juga ada, kita yakini itu. Wali Songo menyebarkan agama Islam, kita yakini itu. Tapi kan aneh, bayangkan Pak, menyebarkan agama Islam di masyarakat yang masih Hindu Buddha, Kapitayan. Ya. Tapi sejarahnya kan nggak ada ceritanya Sunan Bonang ngisi kajian hari Ahad pagi siroh, ya malam Senin tafsir, ya Selasa malam Rebo, ya tajwid Quran, nggak ada kisahnya. Yang sampai kita malah ceritane piye carane Sunan Bonang ngajari Kalijogo, ya kolang-kaling dadi mas, ya, iso mlaku ning dhuwur kali, iso miber. Lah kok ceritane malah yang kayak gitu loh, Pak. Kisah dakwahnya malah nggak disebutkan, kan aneh. Menyebarkan agama Islam tapi kisah dakwahnya malah minim. Sing banyak disebarkan mitos, khurafat, kesektenan, udah itu tok. Ya. Sehingga siapa aja mendakwahkan Islam lek ora sakti, ora mandi. Waduh, ya repot kayak gini. Ya. Kita harus berpikir yang jernih seperti itu. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kita luruskan, tidak mungkin berada di Indonesia, di tanah Jawa, ya, di waktu-waktu yang beliau membela dan membantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
di tahun itu berjuang jihad di Badr, di Uhud, sampai menguburkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang satunya, sama setahun berikutnya, yaitu tahun 626 atau 627 Hijri Masehi. Ya, itu kan berarti tahun 3 atau tahun 4 Hijriah. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak tahun ke-5, ke-6 kenabian minta Ja'far tinggal di Habasyah. Ya, berarti 14 tahun berikutnya dari Habasyah sampai Jeporo, Pak. Ya, sampai Jeporo. Ya bisa sih 14 tahun nggak ketemu Rasul, karena Rasul di Medina, Ja'far di tanah Habasyah, tanah Afrika, Ethiopia. Tapi kan kita tahu 14 tahun itu ternyata di Habasyah Ja'far ke Tamon Abu Musa al-Asy'ari, masuk Islam bersama beliau. Kemudian ada Amr bin As masuk Islam juga bareng di tangannya Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Jadi tahun-tahun 626 yang itu Ja'far bin Abi Thalib 2 atau 3 tahun berikutnya berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selepas perang Khaybar. Kemudian setahun, belum ada setahun, kemudian Rasul berikan bendera kepemimpinan untuk perang Mu'tah di tahun ke-8 Hijriah. Ya, perang Mu'tah itu kan pemimpinnya Ja'far diantaranya. Lah kok kemudian di tahun yang sama mimpin Mu'tah, Ja'far disinyalir tekan Jepara. Ya jelas kita akan luruskan, nggak mungkin. Ja'far telah syahid di saat itu, telah wafat, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan di Mu'tah dipanggil 3 sahabat. Ya, Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah ini juga di sini di artikelnya disebutkan, Pak. Zaid bin Harithah ke Nusantara, yaitu ke kerajaan Lamuri di Aceh tahun 35 Hijriah, sepeninggal wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa Khalifah Utsman bin Affan. Zaid bin Harithah sampai Perlak Aceh tahun 35 Hijriah, sepeninggal Rasul, setelah wafatnya Rasul di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Padahal Zaid bin Harithah wafat Rasulullah masih hidup. Ya. Zaid bin Harithah niku sedo syahid di kancah perang Mu'tah niku. Dan itu tahun 8 Hijriah. Rasul tasih sugeng. Lah kok tahun 35 nah sampai Aceh iki pripun ceritane? Jelas ngayal nih. Ya, jelas khayal, dusta besar. Ya. Karena Rasul memanggil Zaid, Ja'far, Abdullah bin Rawaha. Ya. Zaid bin Harithah dipanggil, jadikan pemimpin pasukan. Idza usiba au qutila Zaid, Ja'far. Kalau Zaid bin Harithah meninggal, wafat, digantikan Ja'far. Wa in qutila Ja'far, kalau Ja'far meninggal digantikan Abdullah bin Rawaha. Nih Pak, niki lek teng jaman kula lan panjenengan belum tentu kita berangkat jihad, Pak. Ya, diundang dados nih pemimpin komandan, tapi hari itu juga disebutkan Zaid jadi komandan sampean. Tapi lek awakmu engko mati diganteni Ja'far. Ja'far, awakmu ganteni Zaid. Lah awakmu mati diganteni Abdullah bin Rawaha. Diundang oleh Rasul dijadikan pemimpin jihad Mu'tah, tapi sudah dikabari mati loh, Pak. Pripun niku? Ya kan? Tapi mereka sami'na wa ata'na. Loh ini jelas loh, hadisnya ada di Bukhari Muslim loh. Ya kan? Ya Allah, kalau kita belum tentu seperti itu, Pak. Ya. Tapi mereka Masya Allah, Ja'far siap menggantikan Zaid. Zaid pun akhirnya wafat betul di Mu'tah. Ja'far juga wafat di tempat yang sama. Kuburannya saat ini wonten teng Mu'tah, bagian dari negara Yordania saat ini. Ada Pak di sana. Abdullah bin Rawaha juga dikuburkan di sana. Jadi sebuah kedustaan kalau dikatakan bahwa mereka di tahun itu, ya, di tahun itu sampai di wilayah Nusantara. Dan satu lagi,
yaitu Salman Al-Farisi. Sama, Salman Al-Farisi di tahun yang sama itu berbarengan dengan Zaid bin Harithah sampai di kerajaan Perla Aceh. Tahun 626, Mas. Berarti Salman sudah sampai di Aceh. Padahal Salman itu di Madinah, itu masuk Islam, habis itu jadi budak, Pak. Perang Badar, perang Uhud itu Salman nggak ikut, meskipun Muslim. Kenapa? Karena beliau budak, nggak bisa ikut jihad bersama Rasul, ya, karena dia budak. Maka kemudian mampu untuk membebaskan dirinya, memerdekakan dirinya. Maka tahun keempat beliau merdeka. Tahun kelima adanya perang Khandaq atau perang Ahzab, ya, cara ide bagaimana kaum muslimin mengalahkan orang-orang Quraisy dengan cara menggali parit. Niku idene Salman Al-Farisi. Lelek tengah Aceh terus sopo sing gali parit? Ya. Kalau tahun itu 626-627 Salman Al-Farisi di Aceh, lah yang ngasih ide menggali parit Salman sopo meneh? Nonton lho, Pak. Ya. Jadi kita ini kami ajak untuk berpikir yang lebih logis. Ya. Tidak sembarang kemudian koyok-koyok iki ilmiah, koyok-koyok iki ada angka-angkanya, ada argumentasinya, ternyata gampang sekali dipatahkan. Ya, gampang sekali, mudah sekali kita luruskan, nggak benar. Tahun itu Salman masih bantu Rasul Ahzab. Tahun itu Salman masih membantu dalam Sulh Hudaybiyah. Nggak mungkin sampai ke Aceh. Artinya ketika kita menghadapi kisah-kisah yang semacam ini atau hikayat-hikayat yang menyebar tenar meskipun itu tidak benar, walhasil itulah fungsi kita bermajelis ilmu, taklim. Ya, enten pengisi, narasumber, dai utawi ustadipun, kemudian kita bisa mengkaji langsung dengan mereka. Nah ini yang keberkahan itu yang seperti ini. Bukan ilmu itu hanya share-sharean WA group, boten. Ya. Karena yang namanya kebohongan, kedustaan itu bukan di zaman kita saja. Di zaman Nabi sampun wonten. Ya, di zaman sebelum-sebelumnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, seterusnya. Ya. Pengkhianatan, godaan itu bukan hanya di masa kita. Di masa Nabi Muhammad ada, sebelumnya ada, bahkan di zaman Nabi Adam pun sudah ada godaan. Ya. Dalam salah satu riwayat disebutkan laula bani Israel fasadatil luhum walaula Hawa ma khanatim ra'ah. Kalau bukan karena Bani Israel, maka daging-daging tidak pernah busuk. Ya, karena kebusukan daging itu di zaman Nabi Musa. Zaman riyen niku wong beleh sapi, wong beleh unta, makan daging ikan, burung. Itu kalau masih sisa dagingnya bisa dimakan kapanpun berikutnya, boten basi. Ya, mulai entene daging bosok ya zamane Nabi Musa, Bani Israel. Allah turunkan manna wa salwa. Ya, Allah turunkan makanan langsung saking surga. Daging kalian madu. Tapi jenenge Bani Israel gak percaya mbek Allah. Kurang percaya kalian Nabi Musa. Maka ketika manna wa salwa turun, tinggal makan ngeten, Pak. Itu mereka masih punya keyakinan, yo saiki Allah turunkan. Sesuk urung mesti. Ya kan? Saiki aneh, sesuk urung mesti. Makanya sebagian mereka makan, sebagian daging mereka simpen. Maka Allah murka, besok Allah tidak turunkan manna wa salwa. Nah, ketika mereka tidak mendapati manna wa salwa, mereka merasa benar, tibakno tenan to, ora medun panganane. Jelalai, nah, kan bahasane Jawa kan jelalai, aku wis nyimpen, dibuka simpenane bosok dagingnya. Karena nggak percaya, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pertama kali daging busuk. Waulaulal Hawa ma khanatim ra'ah. Kalau bukan karena Hawa, perempuan-perempuan ini tidak mungkin berkhianat. Dalam tanda petik berkhianat itu
yaitu menggoda suaminya, kurang percaya dengan suaminya. Itu menggawan dari pasangannya Nabi Adam. Ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Nabi Adam sempat tidak percaya dengan iblis, suruh memakan buah yang dilarang untuk didekati itu, tapi karena bisikan dari Hawa, akhirnya Nabi Adam akhirnya ngikuti bisikan dari istrinya itu. Nah, itu pertama kali akhirnya pasangan yang dalam kasus ini yaitu Hawa membisikkan sesuatu yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan Hawa itu nunggu Nabi Adam dereng rawuh, telat. Nabi Adam niku kan bercocok tanam. Tapi suatu waktu itu telat datang ke rumah. Ya. Kemudian Hawa bertanya, "Wahai suamiku, engkau dari mana saja?" Jame Bali urung Bali, Pak. Digoleki bojo niku pun semenjak Hawa. Ini kula buka nih. Gitu. Jenengan ya telat kundur niku ya dikhawatirkan istri itu bukan istri zaman sekarang. Hawa itu udah mengkhawatirkan Adam. Ya, cuma riyen dereng enten niki, Pak. Ya, di WA-ni, diteleponi, video call, Mas, dengan tempundi to. Dereng mantuk-mantuk. Mboten. Sehingga ditanya ketika Adam telat itu, "Ada apa engkau wahai suamiku?" Nabi Adam menjawab, "Tadi urusanku lebih banyak dari sebelumnya." Tapi kemudian Nabi Adam bertanya lagi, "Wa ma laki minas su'al?" Lah po sampean tekok-tekok kaya ngono? Ya kan? Kenapa Hawa? Kenapa engkau sampai bertanya? Ya, kenapa terlambat datang? Kemudian Nabi Adam melanjutkan lagi, "Wahai Hawa, apakah Allah menciptakan Hawa selainmu?" Nabi Adam niku langsung peka, Pak. Ya, Hawa iki nekok-nekok telah datang mbok menawa enek liyane, ngoten ta? Mampir neng ndi ngoten lho, Pak. Ya kan? Niku, ya. Oleh karena itu Nabi Adam tanya, "Apakah Allah menciptakan Hawa selainmu?" Ya enggak. Bayangno, Pak. Sak donya kur wong loro, Pak. Ya, tapi Hawa niku pun enten cemburu, Pak. Makanya jenengan tadi, ibu-ibu wajar ya, ibu-ibu wajar niku pancen gawane Hawa. Dari dulu tuh khawatir terhadap suami, ada pikiran yang enggak. Itu wong sak donya loro. Ya, itu masih cemburu. Hawa, apakah Allah menciptakan Hawa selain? Maka kemudian saat tidur itu, kalau dinukil dari salah satu Imam Zahabi itu, Hawa ketika Nabi Adam tidur, Hawa juga tidur di sampingnya. Bahasanya riwayat itu tulang rusuknya Hawa mulai sensitif. Artinya kepikiran tadi. Kepikiran, kan sudah jelas nih, nyoto, Pak ya. Apakah Allah menciptakan Hawa selainmu? Dan dijawab, enggak. Ya kur mong aku tok iki. Gak ana liyane. Tapi pas tidur kepikiran, mbok menawa enek sing liyane tenan ya. Lah itu, Pak. Padahal ya ora enek. Ya, itu pikiran-pikiran yang kemudian membawa fitrah bagi para perempuan. Ya, jadi udah ada gawan bayinya semacam itu bagi perempuan, itu sudah ada. Lah ini riwayat semacam ini karena ada kita sampaikan. Ya, kemudian yang rusak atau yang tidak lurus atau yang lemah juga kita sampaikan. Semoga ini bisa menambah wawasan keislaman kita, menambah keimanan dan kecintaan kita kepada para sahabat, ya, bahwa mereka mulia, mereka terhormat, mereka termasuk pedoman kita di dalam beragama. Alaikum bisunnati, kita diminta mencontoh Rasul, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga ajaran sunnahnya khulafa'ur rasyidin, yaitu para sahabat. Sehingga ketika kita tahu bahwa oh ternyata sahabat mulia, sahabat benar, kita ikuti. Kalau ternyata ada yang mendustakan atas nama mereka, kita pun berusaha membela mereka dengan mendakwahkan yang benar itu hak dan yang salah itu batil. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.